Shalom, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang akan kami dengarkan dapat tertanam dalam hati kami dan menguatkan iman percaya kami dan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Dan tahun 2025 akan kita masuki. Kita patut bersyukur karena di sepanjang tahun 2024 kita senantiasa diberkati Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh pertolongan dan penuh berkat dari surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita masuki tahun yang akan datang ini dengan berserah diri kepada Tuhan. Dan kita akan memilih jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Kita akan dengarkan renungan kita pada pagi hari ini yang berjudul Pilihan. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 16 dan 17 dikatakan, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan. Itu kita diberi tugas oleh Tuhan. Apa yang telah Tuhan tugaskan bagi kita? Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita supaya kita itu menghasilkan buah yang tetap. Dan kita akan membuahkan hasil buah-buah yang baik. Dan dengan menghasilkan buah yang baik, apapun yang kita minta kepada Bapa, kita akan dapat menerimanya. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Dan sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, kita harus sadar jati diri kita. Kita harus selalu mengingat siapakah kita. Mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus sadar
bahwa kita ini umat yang kepunyaan Allah sendiri, dan Allah memerintahkan kita supaya kita itu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, supaya kita memperlihatkan bahwa Allah itu Allah yang sangat mengasihi kita, dan supaya kita pun memperlihatkan kasih itu kepada sesama manusia. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita, dan Tuhan tidak pernah salah memilih umatnya. Maka dari itu Tuhan mempercayakan tugasnya kepada kita. Apakah yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita? Mari kita baca sebagai ayat terakhir dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita? Mari kita renungkan bersama. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk kita ajarkan kepada orang lain, untuk kita sebarkan kepada orang lain. Tapi Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Semoga firman Tuhan pagi ini akan menguatkan iman percaya kita dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.